Halo warga Indonesia dan dunia, bagaimana kabarnya? Di kesempatan kali ini saya akan merangkum alur cerita film Escape from Pretoria. Bagaimana jika tukang kunci di depan supermarket menekap di penjara? Ya, kurang lebih seperti film ini. Film ini mendapatkan rating 6,8 di IMDb. Film ini menceritakan aksi sejumlah manusia yang mencoba kabur dengan menciptakan kunci. Dan ini kisah nyata. Ingat loh, kisah nyata. Oke, tanpa banyak spoiler di awal, langsung aja ke alur ceritanya. Di scene awal diperlihatkan sebuah video dokumenter yang menjelaskan keadaan di Afrika Selatan. Kala itu, Afrika Selatan masih menerapkan sistem apartheid. Apartheid adalah pemisahan ras yang dilakukan pemerintahan Afrika Selatan antara ras kulit putih dan ras kulit hitam. Peristiwa ini menyebabkan praktek rasisme sangat kental, seakan ras kulit putih spesial dan ras kulit hitam ditindas habis-habisan. Pandangan kita terhadap ras kulit putih yang tidak ingin memperjuangkan kesetaraan ras langsung sirna ketika melihat seorang pemuda yang bernama Tim Jenkins. Walaupun ia berasal dari ras kulit putih, ia bergabung ke Kongres terlarang di Afrika Selatan yang memperjuangkan hak-hak ras kulit hitam. Ia bersama rekannya yang bernama Stephen Lee melancarkan aksi penyebaran beberapa selembaran-selembaran yang berisi bahwa kesetaraan ras itu harus diperjuangkan, berapapun harganya. Mereka menyebarkan selembaran tersebut dengan sebuah bom, agar lebih mudah mungkin. Ketika mereka berhasil menyebarkan selebaran-selebaran tersebut, ternyata polisi-polisi di sana langsung mencurigai mereka dan langsung mengejar Tim dan Stephen. Dan pada akhirnya mereka berdua tertangkap. Di sini Tim diberikan sejumlah uang dari kekasihnya. Ia menyimpan uang tersebut di lubang boolnya. Scene berpindah ke persidangan Tim dan Stephen. Di persidangan ini ditemukannya banyak barang bukti berupa mesin tik dan lain-lain. Dan keputusan hakim adalah 12 tahun penjara untuk Tim, sang perakit bom, dan kaki tangannya yaitu Stephen 8 tahun penjara. Mereka dijebloskan ke penjara politik kulit putih yaitu Pretoria. At last, the leaflet the bombers are here. After all your fancy tricks, you're reduced to jumping from windows like rats, huh? Hey! Sesampainya di Pretoria, mereka disambut oleh kepala sipir. Di Pretoria terdapat beberapa aturan, antara lain tak ada pena, tak ada radio, tak ada surat kabar, dan beberapa aturan lainnya. Ketika masuk di lingkungan penjara, Tim memperhatikan sekitar, seperti pintu yang memakai sistem hidrolik dan penembak jitu yang siap menembak siapa saja yang berusaha kabur. Hari pertama di penjara dimulai. Saat sarapan, Tim sedikit kesulitan mencari tempat duduk. Untungnya ada seseorang yang membantu Tim dalam mencari tempat duduk. Nama pria tersebut adalah Dennis. Mereka berbincang-bincang tentang hukuman mereka masing-masing. Di lapangan, Dennis memberitahu beberapa informasi tentang penjara tersebut, seperti tinggi tembok penjara, lampu sorot yang menyala setiap waktu, dan penembak jitu yang sangat berbahaya. Dan terdapat kelemahan di penjara ini, yaitu salah satu tembok langsung menuju jalan raya. Dennis pun menyarankan Tim untuk mengeluarkan uangnya dari lubangnya. Jika tidak, itu akan menyebabkan infeksi. Dan muncullah seorang anak indie yang bernama Leonard. Di sini Leonard mengatakan kepada Tim, jika Tim ada rencana, ia akan ikut, dan Leonard memberikan pendapat
jika ingin kabur lewat pintu keluar utama saja. Tim mempercayai Dennis untuk menyimpan uangnya. Ia menyimpan di sebuah bungkus odol. Hari-hari Tim di penjara hanyalah memikirkan ide yang ujung-ujungnya ide itu buntu. Tapi di suatu malam ia memiliki ide. Ia menggambar dan mengukur lubang kunci di selnya. Ia berencana menciptakan sebuah kunci untuk membuka selnya dan melarikan diri. Ia memberitahu kepada Leonard idenya. Tapi Leonard ragu. Bagaimana jika kunci tersebut patah? Tim mengakalinya dengan menyatukan potongan-potongan kecil dan disambungkan menjadi sebuah kunci. Wait, listen. I'll measure the lock with a pencil and drawing paper. Crazy. Break. I won't break if you go against the grain. Saat sarapan, Leonard membuat kegaduhan agar Tim dapat memperhatikan detail dari kunci sel yang selalu digantung di pinggang sipir. Begitupun Stephen. Ia sengaja meledek sipir agar mengulur waktu. Jadi waktu untuk Tim memperhatikan detail kunci lebih banyak. You both can find yourself. Now! It's ridiculous. Hari-hari Tim kebanyakan dilewati dengan memperhatikan setiap detail kunci dan menggambar kunci di sebuah kertas. Tak terasa hari ke-74 telah tiba. Tim berada di sebuah bengkel dengan peralatan yang cukup. Tim membuat komponen-komponen kunci dan disembunyikan di termos yang diisi sebuah lap. Dengan begitu, Tim lolos dari pemeriksaan para sipir. You know your look is very intense, Jenkins. Sorry. Sorry, Munir. Sorry, Munir. Ketika di sel, Tim mulai merakit komponen-komponen yang telah disiapkan. Ketika sudah selesai, Tim pun langsung mencoba kunci tersebut di pintu selnya dan berhasil. Tapi singkat cerita, kunci kedua pun telah siap digunakan. Pada hari ke-100, Tim dan seluruh napi di sana ditugaskan untuk bersih-bersih di luar sel. Nah, di sini Tim mendapatkan kesempatan untuk mencoba kunci yang ia buat. Kunci tersebut berhasil, tetapi untungnya, sipir yang ingin mengunci sel Tim tidak curiga sama sekali. Sesi kunjungan dengan orang yang dikenal dimulai. Tapi sesi kunjungan Leonard menjadi kacau. Je te promets que je ne vais pas rester ici encore longtemps. Back off. Play still and lean away, or I cut it short right now. What is wrong with you people? Okay, I'm Get sorry. him out of here. Please. The session's Wait. over. Ketika mereka sedang berdiskusi bagaimana cara memutar kunci di pintu kedua, tiba-tiba sipir datang. Keep it here, and they'll never work out what it's for. Afternoon, because we Munir. just What were you talking about? Nothing, Munir. We were just talking. Huh? Sweeping. Huh? clean cell, clean. Saat di bengkel, Tim mendapatkan ide bagaimana cara memutar kunci untuk pintu kedua, yaitu dengan
Setelah semua jadi, tim langsung mencoba dan berhasil. Tetapi ya, kunci tersebut jatuh. Untungnya tim dapat mengambilnya dengan sebuah permen karet. Ketika bersih-bersih di kamar mandi, Tim dan Stephen mengajak kubu Dennis untuk ikut melarikan diri. Tapi kubu Dennis menolak hal tersebut dan memilih tinggal di penjara. The answers I'm not giving. 20 years I'll be in here. And once a year, they give me 30 minutes. 30 minutes. Alone with my own son. Keseharian Tim dan rekan-rekannya ialah mempersiapkan pelarian dengan sematang-matangnya. Tim mendekati Kitchen agar Kitchen tidak mengunci lemari film pada saat malam hari. Hal itu Tim lakukan karena jika sipir tiba-tiba datang, Tim dan rekan-rekannya memiliki tempat untuk bersembunyi. Ia juga meminta bantuan Potluck. Potluck bekerja menjadi tukang kebersihan di Pretoria. Ia meminta bantuan Potluck untuk tidak membuang baju para tahanan baru, supaya baju tersebut dapat digunakan Tim, Stephen, dan Leonard kabur. Pada malam harinya, Tim dan Leonard mencoba seluruh kunci yang diciptakan Tim. Di sini ia hampir ketahuan oleh sipir, tapi pada akhirnya mereka berdua selamat. Keesokan harinya, Tim ketiduran dan terlambat bangun. Alhasil ia dimarahi habis-habisan oleh kepala sipir dan menghukumnya dengan tidak diizinkan makan siang. Ternyata para sipir sedang melakukan sidak dadakan terhadap para napi. Saat kepala sipir mengacak sel Tim, tiba-tiba What is this? It's for photographs, Captain. Karena kejadian tersebut, Tim lebih berhati-hati dan menyebar kunci-kunci tersebut di macam-macam tempat. Tim, Stephen, dan Leonard menaruh beberapa pakaian di beberapa tempat agar pada saat melarikan diri bisa menyamar. Tim, Stephen, dan Leonard kabur dari penjara sangatlah terencana. Jadi gak heran kalau pelarian mereka bisa berhasil. Di hari 404, Tim sengaja tidak merawat giginya agar dia dapat memperhatikan pintu terakhir yang memakai sistem pintu elektrik. Jika ingin membuka pintu tersebut, harus ada seseorang yang memencet dari sebuah ruangan yang tidak jauh dari pintu tersebut. Tim mengajak kubu Dennis untuk ikut bersamanya melarikan diri. Tapi kubu Dennis memiliki banyak alasan, seperti bagaimana cara nanti bertahan hidup, bagaimana kalau tertangkap, dan bagaimana kalau tertembak penembak jitu. Mereka bertiga udah kehilangan kesabaran. Padahal udah dibujuk berapa kali, tetap kubu Dennis gak ingin keluar juga. Ya udahlah. This is bullshit! Months, even years in here, because of you. So, come with us. If you want to double your sentence, go, but we are not coming with you, not now. And don't you dare presume to come to my country and tell me how things are. And running away. We're not running away. And stay, fight. This is how we fight. Tim memberikan denah kota Pretoria kepada Stephen. Mereka bertiga pun akhirnya menjalankan aksinya. Mereka hanya memakai CD dan bergegas mengambil pakaian yang disiapkan Tim sebelumnya. Karena sipir datang, mereka bertiga pun bersembunyi di lemari film. Saat itu sipir ingin menaruh kembali sedot WC manual yang ia ambil dari lemari film.
Mamam anjir, ketahuan dah pasti. Yang mengejutkan, tiba-tiba Dennis mengalihkan perhatian sipir dengan memecahkan bola lampu di selnya. Wah, si baik si botak. Alhasil sipir jadinya ke atas, nggak jadi ke lemari film. Mereka bertiga selamat gitu. Harus makasih dia sama si botak ini. Walaupun ngeselin ya, tapi banyak lo membantu. Pertama, dia menyimpan uangnya si Tim. Kedua yang ini nih, wah mantap betul. Mereka pun auto lari dari pintu ke pintu. Dari pintu manual sampai si Leonard memencet pintu elektronik. Okay. Saat mereka tiba di pintu kebebasan atau pintu terakhir, mereka sempat berpelukan dan mengucapkan selamat. Ketika ingin dicoba, tak ada satu kunci pun yang cocok. Leonard pun frustasi dan mengambil langkah barbar dengan memukul-mukul pintu dengan obeng. Hal tersebut sangatlah berbahaya, bisa saja kedoran pintu tersebut sampai ke koridor. Namun dengan penuh usaha, akhirnya pintu tersebut dapat dibuka. Let's go. Ketika sudah di luar, Leonard dengan hampir saja terlihat oleh penembak jitu. Kalau nggak ada Tim dan Stephen, bisa aja Leonard waktu itu udah tewas, mungkin udah ditembak Dor. Ya karena Leonard mungkin udah nggak tahan lagi sama kebebasan gitu. Udah 20 tahun dia di penjara Pretoria. Ya anjir, akhirnya bebas gitu. Tapi sebelum mereka ke sana, mereka dulu memastikan bahwa penembak jitu itu pergi gitu. Ya ke arah lain gitu, agar mereka dapat pergi menuju gerbang terakhir atau gerbang kebebasan gitu. Ketika sudah berhasil kabur, mereka bertiga pun naik taksi. Mereka naik taksi dari uang yang diberikan kekasih Tim di awal. Ya, untuk melarikan diri lebih jauh dari Pretoria. Ya, mungkin biar nggak terdeteksi pada para sipir gitu. Terlihat wajah-wajah bahagia dari ketiga orang ini. Yang dari beberapa bulan yang lalu, itu tuh mereka berjuang untuk mencapai kebebasan. Apalagi si Leonard yang udah 20 tahun mendekam di penjara itu. Ya dia juga memiliki anak yang harus diasuh oleh si Leonard ini gitu. Ya sedih sih ya. Bahagia juga. Terharu saya. Dan tamat. Filmnya menurut saya bagus, inspiratif, tegang, the best lah. Apalagi si Daniel Radcliffe yang mainin si Tim. Sumpah, mendalami banget karakternya. Pesan-pesan yang kita dapat ambil dari film ini adalah pasanglah CCTV di penjara Anda. Saya Tegar, admin dari Sini Cerita, mengucapkan sayonara.